Bab 371. Yi Tianyun terbang perlahan agar musuh dapat mengikutinya dengan mudah. Dia sudah tahu bahwa ada sekelompok orang yang mengikutinya dari bawah, karena kemampuan persepsinya lebih tinggi daripada kultivator manapun di levelnya. Mereka langsung mengikutiku begitu aku meninggalkan kota. Tapi sepertinya mereka hanya sekelompok orang kecil, kata Yi Tianyun dalam hati dan memutuskan untuk mempercepat langkahnya sedikit. Apakah mereka menemukan kita? Mengapa mereka mempercepat laju seperti itu? Cepat, kejar mereka! Seru pemimpin itu dengan panik. Sekelompok pria itu panik dan segera bergegas mengejar Yi Tianyun dan klonnya agar mereka tidak terlalu jauh tertinggal. Namun, ketika mereka akhirnya melihat Yi Tianyun lagi, mereka bingung karena tidak melihat Ren Zhirou dimanapun. Apakah mereka benar-benar menyadari kehadiran kita? Di mana sang putri? Apakah dia bersembunyi setelah mereka menyadari keberadaan kita? Tanya pemimpin itu dengan heran. Kita harus membagi kelompok kita menjadi 2 unit. Satu unit akan terus mengejar bocah itu dan mengepungnya, sementara unit lainnya akan mencari sang putri, kata pemimpin itu dengan nada memerintah. Kelompok itu segera menuruti perintah dan memisahkan diri menjadi 2 kelompok kecil. Mereka tidak tahu bahwa klon tersebut tiba-tiba mati dan menghilang begitu saja. Kelompok pertama segera menyusul Yi Tianyun dan menghentikannya. Bocah nakal, beritahu kami di mana putri itu berada. Jika kau bekerja sama dengan kami akan memastikan kau tetap hidup, kata pemimpin itu dengan nada mengancam. Aku bisa memberitahumu di mana dia berada, tapi aku khawatir kau harus mati setelah itu, kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Jika memang begitu, maka jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi padamu sekarang, kata pemimpin itu dengan nada mengancam. Para prajurit, tangkap dia! Teriak pemimpin itu, dan 2 rekannya segera mengepung Yi Tianyun dan mengeluarkan seikat tali semi-transparan, siap untuk menangkapnya. Kumpulan dewa, alat penangkap yang sangat tahan lama, bahkan seorang ahli tahap roh hampa pun tidak bisa keluar setelah terjebak di dalamnya. Yi Tianyun menghela napas saat melihat detail alat-alat yang digunakan musuh. Begitu ketiganya mulai melemparkan tali untuk mengikatnya, Yi Tianyun segera berteleportasi ke belakang salah satu musuh dan meninju pria malang itu dengan sangat keras dari belakang. Pria itu langsung terlempar agak jauh dan membentur tanah dengan keras, yang langsung membunuhnya. Ding! Berhasil membunuh Feng Yun. Hadiah: 390.000 XP, 4.500 CP, 300 SP, seni bela diri pengunci bundel, seni rahasia penyegelan naga, bundel dewa, racun naga beracun. Setelah membunuh orang pertama, Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan busur suci es dingin dan segera menggunakan amukan es dingin ke arah pemimpin musuh. Pemimpin musuh terkejut melihat serangan dahsyat datang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Dia ingin menghindari jangkauan serangan Yi Tianyun, tetapi sayangnya, dia tidak cukup cepat dan langsung tewas setelah berubah menjadi patung es di udara dan hancur berkeping-keping begitu jatuh ke tanah. Sayangnya, panah berkecepatan tinggi Yi Tianyun juga mengenai musuh terakhir yang kebetulan berdiri dekat dengan pemimpinnya, membekukannya menjadi patung es juga. Musuh yang tersisa merasakan aura kuat yang berasal dari arah tempat pemimpin mereka seharusnya berada dan segera bergegas untuk memeriksa situasi. Tetapi begitu mereka tiba di tempat kejadian, mereka terkejut melihat rekan dan pemimpin mereka sudah tewas. Ini jebakan. Kita harus pergi, cepat! Teriak salah satu dari mereka lalu berbalik untuk melarikan diri. Namun mereka terkejut ketika mendengar suara Yi Tianyun berada di dekat mereka. Begitu mereka mulai berlari, mereka langsung menyadari bahwa Yi Tianyun sudah menunggu mereka. Bukankah kalian ingin mengepungku lebih awal? Bukankah kalian ingin menangkap putri? Mengapa kalian memilih untuk melarikan diri sekarang? Ayo, aku juga sudah lelah menunggu, kata Yi Tianyun sambil berjalan mendekati para pria itu dengan mengancam. Bab 372. Yi Tianyun melepaskan auranya, membuat musuh gemetar karena intensitas auranya. Namun, mereka tidak mencoba melarikan diri kali ini, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa pergi jauh. Sebaliknya, mereka langsung menggunakan jurus rahasia penyegelan naga yang mereka miliki. Ketiganya segera mengaktifkan seni rahasia penyegelan naga, menghubungkan kekuatan spiritual mereka satu sama lain. Mungkin untuk meningkatkan efektivitas jurus tersebut, karena Yi Tianyun tahu
bahwa jika sekelompok orang berhasil menghubungkan kekuatan spiritual mereka satu sama lain, mereka akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar setelahnya. Namun demikian, itu tetap merupakan prestasi yang sulit dicapai. Sekarang, aku terkesan. Kalian jelas telah berlatih sangat keras untuk mencapai kerja sama seperti ini, tetapi sayangnya, kekuatan kalian masih belum cukup. Jika kalian berenam bekerja sama seperti ini, kalian mungkin punya kesempatan, tetapi mereka sudah mati sebelum kalian sempat mencoba, kata Yi Tianyun dengan sinis. Yi Tianyun segera mengarahkan busur ilahi dinginnya ke arah musuh yang tersisa, tetapi musuh dengan cepat mengeluarkan alat jiwa tingkat puncak milik mereka sendiri, dan sekali lagi, kekuatan spiritual mereka meningkat secara signifikan. Yi Tianyun, yang tidak ingin menghadapi masalah apapun di kemudian hari, segera menembakkan 3 anak panah lurus ke arah masing-masing pria. Meskipun mereka berhasil meningkatkan kekuatan spiritual mereka secara signifikan, panah Yi Tianyun masih terlalu kuat untuk mereka. Ketiga pria itu tidak mampu mempertahankan posisi mereka dan langsung terlempar akibat hantaman panah. Jaring spiritual yang mulai terbentuk di sekitar Yi Tianyun langsung menghilang begitu ketiga pria itu berhasil dijatuhkan. Tiba-tiba, pemberitahuan konfirmasi pembunuhan muncul di depan Yi Tianyun, memberitahunya bahwa dia berhasil membunuh 2 dari 3 orang tersebut. Orang terakhir yang masih hidup langsung diikat ke dalam kelompok bertiga, karena Yi Tianyun ingin menanyakan pertanyaan kepadanya mengenai Kaisar Agung Ren. Kau membunuh semua saudaraku, seru musuh terakhir dengan marah. Jadi, kau sudah membunuh begitu banyak orang sebelumnya. Bukankah kita sama saja? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah demi kuburan saudaraku, kata pria itu dengan marah sambil berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Jadi, kau jelas bukan amatir dalam profesi ini, jadi jawab pertanyaanku, dan kau mungkin akan dibebaskan. Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuh putri dan aku sekarang? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Omong kosong. Jika kau tahu bahwa kami bukan amatir, kau seharusnya tahu bahwa aku tidak akan pernah memberikan informasi itu padamu, kata pria bernama Feng Tu itu. Wah, kau malah membuat situasi ini semakin menarik, kata Yi Tianyun sambil mengeluarkan pil dari sakunya dan langsung memberikannya kepada Feng Tu dengan paksa. Apa yang kau berikan padaku? Racun apa ini? Tanya Feng Tu sambil wajahnya perlahan memucat. Yah, ini racun yang cukup baru. Aku memberikannya padamu untuk percobaan. Tapi aku punya penawarnya, kata Yi Tianyun dengan santai. Feng Tu kemudian menjerit saat racun menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Seiring waktu berlalu, Feng Tu menjadi semakin lemah karena racun dan rasa sakit yang dideritanya. Namun, Yi Tianyun sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada Feng Tu. Bagaimana rasanya? Sekarang, kau mungkin akan merasakan lebih banyak rasa sakit, karena aku akan menggunakan kemampuan pencarian jiwa padamu, kata Yi Tianyun sambil mengaktifkan kemampuan pencarian jiwa. Yi Tianyun sudah memiliki kemampuan ini sejak lama, tetapi dia tidak merasa perlu menggunakan kemampuan ini sebelumnya, karena dia tidak perlu menginterogasi seseorang seperti yang akan dia lakukan sekarang. Begitu Yi Tianyun menggunakan kemampuannya pada Feng Tu mulai mengoceh tanpa arti. Aku membunuh seluruh keluarga Fang. Aku juga membunuh keluarga Liu dan mempermalukan putri mereka di depan ayahnya sendiri. Feng Tu berkata tanpa terkendali, tetapi semua informasi ini bukanlah yang dibutuhkan Yi Tianyun. Yang Yi Tianyun inginkan hanyalah nama orang yang menyewa mereka untuk menangkap Ren Zhirou dan informasi tentang Kaisar Agung Ren. Namun, saat Yi Tianyun menunggu informasi yang dibutuhkannya, Feng Tu sudah menjadi gila dan tidak berguna. Jadi, tanpa membuang lebih banyak waktunya untuk orang gila itu, Yi Tianyun pergi menuju Gua Naga Melingkar. Bab 374. Selamat datang di rombongan kami, sekarang mari kita langsung pergi ke Gua Gulungan Naga, kata Su Fei dengan penuh semangat. Yi Tianyun mengangguk dan memutuskan untuk mengikuti mereka dari belakang kelompok, karena menyadari bahwa tak seorang pun dari mereka benar-benar ingin berbicara dengannya. Kakak Liang, akankah kita bisa menemukan jejak Kaisar Agung kali ini? Tanya seorang wanita yang membangkitkan rasa ingin tahu Yi Tianyun. Aku harap begitu. Jika kita berhasil, Putri akan memberi kita hadiah yang sangat besar nanti. Aku harap kita juga bisa mendapatkan beberapa tulang naga, kata pria itu, Liang Yuantian, dengan penuh semangat. Yah, aku benar-benar menginginkan alat suci yang dia janjikan itu, kata wanita itu dengan nada melamun. Tapi tetap saja,
kita harus berusaha sebaik mungkin. Ada begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Tidak ada yang tahu, apakah kita akan menjadi yang pertama menemukan Kaisar Agung, kata Liang Yuantian sambil menegur gadis itu. Kau juga harus berhati-hati. Aku tidak akan selalu bisa melindungimu, Huang Ting, kata Liang Yuntian dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku akan selalu menuruti perintahmu, kakak Liang, kata gadis bernama Huang Ting dengan patuh. Setelah percakapan itu, Yi Tianyun tidak lagi tertarik mendengarkan pembicaraan mereka, karena hal itu tidak lagi menyangkut dirinya. Namun Yi Tianyun kini tahu bahwa Ren Zhirou benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menemukan informasi apapun tentang saudara laki-lakinya, bahkan menjanjikan alat suci kepada siapapun yang dapat menemukan jejak saudara laki-lakinya. Begitu mereka mendekati area gua naga melingkar, Su Fei menghentikan mereka dan mengintai di depan untuk melihat apakah ada kelompok kultivator di sekitar. Cepatlah, kita sudah terlalu lama, kata Liang Yuantian dengan tidak sabar. Kalau kau bersikeras, kita bisa masuk sekarang juga, tapi begitu kita di dalam, aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang mungkin terjadi, mengerti? Kata Su Fei dengan kesal. Oke, aku mengerti. Ayo masuk sekarang, kata Huang Ting dengan tidak sabar. Lagi pula, apa lagi yang bisa terjadi saat kakak Liang ada di sini? Katanya dengan bangga. Wajah Liang Yuantian penuh dengan kesombongan. Yi Tianyun menghela napas, karena dia sudah melihat pemandangan ini berkali-kali, orang yang terlalu bodoh untuk menyadari kecerobohannya sendiri. Yi Tianyun tahu bahwa pria itu akan segera menyesal karena telah ceroboh seperti ini. Kuharap kau menuruti perintahku, teman. Tempat ini berbahaya, kata Su Fei tak berdaya kepada Yi Tianyun. Tentu saja, mengikuti instruksi pemandu saya adalah hal yang wajar, kata Yi Tianyun dengan santai sambil tersenyum. Wajah Su Fei menunjukkan sedikit kelegaan, dan dia segera menyuruh mereka untuk mengikutinya. Su Fei juga mengingatkan mereka bahwa jika ada di antara mereka yang tidak dapat melanjutkan lagi, baik karena kelelahan atau tekanan dan mereka tidak mampu melanjutkan, mereka harus memberitahu dia, dan dia akan menilai apakah kelompok tersebut dapat melanjutkan atau tidak. Mereka semua mengangguk serempak dan Su Fei terus maju ke depan. Di sepanjang jalan, Yi Tianyun melihat sekeliling gua. Tidak ada perbedaan mencolok antara bagian dalam gua dan bagian luarnya, selain kegelapan yang perlahan menyelimuti tempat itu, karena sinar matahari tidak dapat menembus dinding gua yang tebal. Kau yakin ini jalan yang benar? Aku sudah lama tidak bertemu siapapun, komentar Huang Ting dari belakang Su Fei. Jalan ini jauh lebih aman, karena jalannya sempit, binatang iblis cenderung menghindari tempat ini, kata Su Fei dengan kesal. Yi Tianyun juga kesal dengan tingkah laku Huang Ting, jelas dia tidak bisa berbuat banyak di sini, tetapi dia masih bertingkah seperti anak manja. Su Fei terus memandu mereka lebih jauh ke dalam, tetapi setelah beberapa saat, sebuah taman rumput spiritual terlihat dari kejauhan. Mata Huang Ting berbinar, dan segera mendekati rumput roh, tetapi ketika dia hendak memetik salah satunya. Hentikan apa yang akan kau lakukan sekarang juga. Jelas sekali bahwa rumput roh di tempat ini bukan untuk dipetik. Jika kau ingin mati, tunggu sampai kami mendahului. Yi Tianyun berkata dingin kepada Huang Ting. Dasar bocah, jaga ucapanmu, seru Liang Yuantian sambil menghunus pedangnya ke arah Yi Tianyun. Hei, apa yang kau lakukan? Tempat ini berbahaya, berhenti bermain-main. Jangan mengambil barang sembarangan, tempat ini penuh jebakan, kata Su Fei dengan kesal. Kau beruntung kita tidak punya waktu luang sekarang, bocah. Liang Yuantian berkata dingin kepada Yi Tianyun dan segera pergi sambil menyeret Huang Ting. Yi Tianyun tidak memperdulikan perkataan Liang Yuantian karena dia tahu bahwa orang itu akan segera mendapat masalah. Bab 375 Ular. Saat kelompok itu terus maju lebih dalam ke dalam gua, rumput roh tumbuh semakin tinggi seiring dengan meningkatnya level. Ini normal di tempat yang disebut area berbahaya, karena binatang iblis sering menggunakannya sebagai jebakan untuk memancing kultivator. Saudara Liang, lihat, ada buah pemanjang umur di sana, seru Huang Ting tiba-tiba. Kau benar, kita akan bisa membesarkannya di dalam rumah besar ini jika kita memberikannya kepada leluhur tua, kata Liang Yuantian dengan gembira. Hei, biarkan saja. Apapun yang ada di tempat ini bisa menimbulkan masalah nanti, kata Su Fei dengan penuh pengertian. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau takutkan? Lihat tempat ini, tadi benar-benar sunyi. Lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri, kata Liang Yuantian dengan kesal. Ya,
Kau memang penakut ya? Tidak ada binatang buas di sekitar sini. Yah, setidaknya kakak Liang cukup berani untuk mendapatkannya sendiri, kata Huang Ting sambil menyeringai. Aku sarankan kau untuk menuruti pemandu kami. Keserakahanmu akan menjadi kehancuranmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Diam. Jika kau bisa mengambilnya, itu bukan keserakahan, kata Liang Yuantian dengan nada mengejek sambil menuju ke lokasi buah tersebut. Tolong berhenti. Ini adalah area berbahaya. Kalian tidak bisa menganggap enteng hal ini. Su Fei terus membujuk, tetapi sayangnya, mereka mengabaikan kata-katanya. Begitu Liang Yuantian mendekati pohon yang menghasilkan buah pemanjang umur, seekor ular besar tiba-tiba muncul, entah dari mana, dan langsung melilit tubuh Liang Yuantian sambil menelan kepalanya. Liang Yuantian berjuang sejenak tetapi segera jatuh ke dalam kekuatan dahsyat binatang iblis, dan berhenti bergerak setelah beberapa saat. Yi Tianyun langsung tahu bahwa pria itu sudah mati saat itu juga. Binatang buas itu pasti sudah menghancurkan kerangka pria malang itu. Huang Ting di samping berteriak kaget, melihat Liang Yuantian benar-benar tak berdaya. Tetapi Su Fei segera mengulurkan tangan dan menutup mulutnya sambil berkata bahwa dia tidak boleh membuat suara apapun, atau lebih banyak binatang buas iblis akan mengepung mereka. Namun ia sudah terlambat, ular lain menyerbu ke arah Huang Ting dan Su Fei, benar-benar membuat Su Fei lengah. Untungnya, Yi Tianyun tidak sepenuhnya tidak berperasaan, dia segera menginjak ular itu untuk membantu keduanya. Ding! Berhasil membunuh Pithon. Hadiah, 40.000 XP, 3.800 CP, 50 HP. Su Fei terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun, karena binatang iblis itu berada di tahap inti roh tingkat 5 dan seharusnya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Huang Ting tidak merasakan hal yang sama terhadap Yi Tianyun. Kau jelas-jelas sangat kuat, mengapa kau tidak mencoba menyelamatkan kakak Liang lebih awal? Kata Huang Ting dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak berkewajiban untuk menyelamatkannya, termasuk kau. Namun, aku butuh pemandu. Kakak Su sudah memberitahumu untuk tidak mendekati buah itu tadi, kan? Jadi, idiot mana yang tidak merasa perlu menuruti nasihat pemandunya? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kata Huang Ting sambil menangis dan menutupi wajahnya. Ini adalah area berbahaya naga langit. Jika kau ingin berduka atas kematian kekasihmu, sebaiknya kau pergi. Kata Yi Tianyun dengan cemberut karena tidak ingin lagi terlibat masalah yang tidak perlu. Maafkan aku, kata Huang Ting sambil berusaha menahan tangisnya, ia takut ditinggal sendirian. Yi Tianyun menatapnya dengan dingin, dan segera berjalan menuju buah itu, lalu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dasar bodoh, buah langka di tengah antah berantah? Mustahil tidak dijaga. Orang-orang bodoh ini bahkan tidak mengerti pengetahuan dasar. Sampah tak berguna, kata Yi Tianyun sambil meremas buah di tangannya. Dia tidak melihat nilai apapun dari buah itu, karena efeknya tidak terlalu bagus. Terima kasih, Kakak Yi. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan memungut biaya untuk ekspedisi hari ini, kata Su Fei penuh terima kasih. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kau sangat profesional dan berpengetahuan luas tentang tempat ini, dan aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Itu salah mereka sendiri, kau sudah memperingatkan mereka tentang bahayanya, tapi mereka tidak mendengarkan, tambah Yi Tianyun dengan masam. Yah, orang seperti itu selalu ada, kata Su Fei dengan getir. Sekarang, kau bisa kembali lewat jalan yang sama, seperti saat kami datang, atau mengikuti kami diam-diam. Pilihlah jalan, kata Yi Tianyun kepada Huang Ting. Huang Ting ragu sejenak, tetapi dengan sengaja mendekati Yi Tianyun dan melemparkan dirinya ke arah Yi Tianyun untuk sedikit menggodanya, tetapi Yi Tianyun sudah mengetahui taktik ini, dan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Yi Tianyun bahkan menghindar saat wanita itu melemparkan dirinya ke arah lengan Yi Tianyun, yang mengakibatkan wanita itu jatuh ke dalam lumpur. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku, Jalang. Atau aku sendiri yang akan memberimu makan kepada binatang buas di luar sana. Yi Tianyun berkata dingin kepada Huang Ting. Kau membuatku muak. Pelacur menjijikkan, kata Yi Tianyun dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wajah Huang Ting memucat, karena tidak menyangka Yi Tianyun akan merasa jijik dengan tindakannya. Ia segera berdiri, dan dengan patuh berjalan kembali sambil menatap Su Fei tepat di matanya. Jangan harap banyak dariku juga. Jika kau ingin selamat, kau bisa berjalan kembali melalui jalan yang kita lalui tadi, atau diam-diam mengikuti kami masuk,
kata Su Fei dingin kepada Huang Ting. Huang Ting buru-buru berlari kembali ke arah pintu masuk saat menyadari bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sini. Dia tidak memiliki perlindungan lagi jika dia memilih untuk mengikuti Yi Tianyun dan Su Fei tanpa mereka peduli padanya, hanya kematian yang akan menantinya di dalam. Bab 376. Huang Ting ingin mengandalkan kecantikannya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, tetapi dia tidak menyangka Yi Tianyun tidak akan terpengaruh oleh kecantikannya. Bahkan Su Fei pun tidak bersimpati dengan dilemanya. Setelah Huang Ting pergi, Yi Tianyun dan Su Fei melanjutkan penelusuran lebih dalam seperti yang mereka inginkan semula, tetapi kali ini jauh lebih sunyi. Meskipun bayarannya dikurangi karena dia sendiri mengatakan tidak akan menerima bayaran dari Yi Tianyun, profesionalismenya tetap sempurna. Su Fei memandu Yi Tianyun di seluruh tempat itu sambil memilih rute teraman untuk masuk lebih dalam. Sejauh ini, Yi Tianyun bahkan belum bertemu dengan binatang iblis apapun. Sepertinya kau sudah cukup lama berada di tempat ini. Kalau tidak, kau tidak akan begitu akrab dengan tempat ini, kata Yi Tianyun dengan penuh apresiasi. Aku memang sering masuk ke sini. Awalnya aku hanya di sini untuk mengumpulkan obat roh. Tetapi gradually aku juga memperhatikan banyak material dan harta karun langka yang tersebar di sekitar tempat ini, kecuali jika dijaga oleh binatang iblis yang lemah. Aku tidak akan berani mendekatinya, kata Su Fei dengan sungguh-sungguh. Yah, itu sudah diduga, keselamatan jauh lebih penting daripada kekayaan. Tapi kau mahir menjelajahi tempat ini, kau peka terhadap lingkungan sekitar. Kurasa kau memiliki semacam kemampuan bawaan tipe persepsi, bukan? Tanya Yi Tianyun. Wow, kau jeli sekali. Yah, aku terlahir dengan kemampuan bawaan yang kuat dalam merasakan bahaya. Aku bisa merasakan bahaya terlebih dahulu, dan karena itu aku langsung berbelok untuk menghindarinya. Tapi itu tidak terlalu penting di dunia kultivasi, kemampuan bawaan ini tidak akan berguna bagiku dalam pertarungan, kata Su Fei dengan sedikit nada kecewa. Apa yang kau bicarakan? Dengan kemampuan bawaan ini, kau bisa menjadi jenderal angkatan darat dalam waktu singkat. Bayangkan saja, jika kau bisa menghindari situasi berbahaya, kau bisa memberikan informasi yang cukup kepada pasukanmu untuk memimpin mereka menuju kejayaan. Kau benar-benar seorang komandan yang hebat, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat. Adik Yi, kau berlebihan. Bahkan keluargaku pun tidak pernah mengatakan hal seperti ini, kata Su Fei dengan raut wajah penuh kerinduan, tetapi ia segera tersadar dan kembali menjalankan tugasnya membimbing Yi Tianyun lebih dalam ke dalam gua. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah formasi batuan yang menyerupai naga melingkar, dengan mulutnya berfungsi sebagai gerbang atau pintu masuk gua lainnya. Yi Tianyun sedikit terkejut, karena formasi batunya sangat besar. Ia yakin sepenuhnya bahwa di masa lalu, tempat ini benar-benar merupakan rumah bagi klan naga. Tempat ini terlihat sangat spektakuler, kata Yi Tianyun dengan kagum. Ya, ini gua naga melingkar yang asli. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa tempat ini menyimpan begitu banyak harta karun, tetapi aku tidak berani masuk. Aku selalu merasa tidak nyaman dengan tempat ini, dan itulah mengapa aku hanya bisa membawamu sampai di sini. Jika kau memilih untuk masuk, aku khawatir kau harus pergi sendirian, kata Su Fei dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Yi Tianyun mempertimbangkan pilihannya, dia tahu bahwa kultivasinya cukup kuat untuk menjelajahi tempat itu, tetapi tempat itu memang terlihat mengancam, yang berarti sebuah tantangan. Ini 1000 batu roh untuk usahamu. Aku berjanji akan memberimu sebanyak ini, dan karena itu aku memberikannya kepadamu apapun yang terjadi, kata Yi Tianyun sambil menyerahkan 1000 batu roh kepada Su Fei. Tidak, adik Yi telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah memutuskan untuk tidak menerima uangmu, dan aku adalah orang yang menepati janji. Jika kau bersikeras memberikan uang itu kepadaku, aku akan meninggalkannya di sini, kata Su Fei dengan percaya diri. Yi Tianyun tidak merasakan motif tersembunyi apapun dari nada bicara Su Fei, yang berarti pria itu bertekad untuk pergi tanpa membawa uang sepeser pun. Jadi, dia mencoba membayar Su Fei dengan cara lain. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk mengambil batu-batu spiritual ini lagi, tetapi sebagai gantinya, aku akan memberikan tawaran lain. Aku akan memasuki gua naga melingkar ini, dan aku ingin kau ikut denganku. Aku akan menjamin keselamatanmu selama kau mengikuti setiap instruksiku jika terjadi bahaya. Yi Tianyun mengajukan tawaran dengan percaya diri. Su Fei tiba-tiba berhenti dan merenungkan perkataan Yi Tianyun. Dia tahu bahwa Yi Tianyun sangat kuat. Oleh karena itu,
Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk memasuki gua naga melingkar yang sebenarnya. Aku akan ikut denganmu, adik Yi. Tidak, seharusnya kau kakak Yi. Aku akan mempercayakan hidupku padamu, kakak, kata Su Fei dengan penuh semangat. Bab 377. Yi Tianyun benar-benar berpikir bahwa Su Fei adalah orang yang baik, berdedikasi, dan bertanggung jawab. Yi Tianyun bahkan tidak merasakan keserakahan sedikit pun dari pria itu selama dia mengikutinya. Yi Tianyun bahkan sempat berpikir untuk merekrut Su Fei ke Heaven's Top Mansion, tetapi dia menahan diri untuk tidak menyebutkan apapun tentang hal itu untuk saat ini. Aku selalu bermimpi untuk masuk ke dalam, tetapi tanpa bantuan yang dapat diandalkan, aku tidak bisa memaksa masuk ke sana, kata Su Fei dengan penuh semangat. Kau pasti sudah berada di tahap transformasi inti tingkat 5 kan? Tanya Su Fei. Tidak, tapi kau sudah hampir setara, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah menyaingi Void Spirit tahap 3, tapi dia tidak suka menyombongkan diri. Wow, aku benar-benar beruntung. Jika aku tidak bertemu denganmu, kurasa aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk masuk ke tempat ini, kata Su Fei dengan gembira. Mereka berdua segera mendaki formasi batuan itu. Dengan Su Fei di dekatnya, Yi Tianyun dapat dengan aman mengakses area dengan jumlah binatang iblis yang sedikit di sekitarnya. Nah, masalah sebenarnya hanyalah mendaki formasi batuan yang curam itu. Meskipun kultivasinya tinggi, Su Fei merasakan aura yang mendominasi dari tempat itu. Dia merasa tempat itu perlahan-lahan menariknya ke bawah. Apakah kau butuh bantuan? Kata Yi Tianyun saat menyadari Su Fei menggertakkan giginya. Tidak, setidaknya aku harus mendaki sendiri. Jika aku gagal, berarti aku memang tidak cukup kuat untuk pergi ke tempat ini, kata Su Fei dengan penuh tekad. Yi Tianyun mengangguk sambil mengagumi tekad Su Fei. Baiklah, tapi aku akan mengikuti langkahmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Namun sebuah suara tiba-tiba menginterupsi langkah mereka. Hei, bukankah itu tuan muda keluarga Su yang melarikan diri dari pernikahan? Kenapa dia di sini? Nah, jika kita memberitahu keluarga Su, mereka pasti akan memberi kita hadiah karena telah menemukan anak mereka yang bermasalah, kata seorang kultivator tahap inti roh dengan nada merendahkan. Su Jian, apa yang kau lakukan di sini? Kata Su Fei dengan kesal. Yah, aku di sini untuk memasuki gua, untuk apa lagi aku di sini? Aku tidak menyangka kau ada di sini, itu pasti. Aku cukup yakin kultivasimu tidak cukup tinggi untuk memasuki tempat ini, apa aku salah? Sebaiknya kau jangan memaksakan diri, nak, kata Su Jian dengan nada merendahkan. Atau mungkin, kau perlu persetujuan dari Nona Qin Shuang untuk menikahinya? Kata Su Jian dengan sinis. Kau tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik kau diam, kata Su Fei dengan marah. Tentu saja, ini ada hubungannya denganku. Kau melarikan diri ke ratu keluarga Qin, bukan ke keluargaku, kata Su Jian sambil mencibir Su Fei. Su Jian segera mengangkat kakinya untuk menendang Su Fei hingga jatuh, tetapi Yi Tianyun segera menghentikannya dengan menampar Su Jian, cukup keras hingga membuatnya pingsan. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Kata Su Jian dengan marah. Aku tidak tahu siapa kau, dan aku tidak peduli. Jika kau menyentuhnya, kau akan mati, kata Yi Tianyun dengan nada mengancam. Yi Tianyun mengancam mereka sambil sengaja memancarkan aura dan niat membunuhnya, tetapi tampaknya Su Jian dan anak buahnya tidak menyadari aura dingin dan mengerikan yang berasal dari Yi Tianyun. Sialan kau, tangkap mereka berdua, kata Su Jian kepada anak buahnya. Tapi Yi Tianyun jauh lebih kuat. Saat dua anak buah Su Jian bergegas mendekatinya, Yi Tianyun segera memotong tendon mereka dengan pisau kecil, membuat mereka jatuh dan tewas. Yi Tianyun kemudian langsung memerintahkan Su Jian untuk pergi, karena Yi Tianyun tidak ingin melihat wajahnya lagi. Su Jian tampak terguncang akibat kematian anak buahnya. Kultivasi mereka memang tidak luar biasa, tetapi mereka dianggap cukup kuat. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi pria di depannya, dia tetap membunuh keduanya dengan cukup mudah. Aku akan mengingatmu, bajingan, kata Su Jian sambil akhirnya turun menuju pintu keluar. Terima kasih banyak, kakak Yi. Aku sangat menyesal karena kau harus membantuku menyelesaikan masalah pribadiku, kata Su Fei dengan tulus. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun menahan diri, itulah sebabnya dia tidak langsung membunuh Su Jian. Bab 378.
Setelah kejadian dengan Su Jian, Su Fei dengan cepat mendaki formasi batuan itu lagi. Ia tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak tertinggal. Ia mengatur langkahnya dengan tenang agar tidak kelelahan nantinya. Di bawahnya, Yi Tianyun mengikuti dengan tenang sambil menilai situasi di sekitar mereka. Dia memperhatikan bahwa beberapa kultivator lain juga mencoba memanjat formasi batuan untuk menjauh dari mereka, tetapi Yi Tianyun tidak merasakan bahaya apapun untuk saat ini. Aku sudah pernah mendaki formasi batuan ini sebelumnya, tapi ini adalah jarak terdekatku dengan pintu masuk gua, kata Su Fei sambil mengatur napas. Setelah tiba di area datar lainnya, Su Fei beristirahat dan langsung mulai berlatih di tempat. Yi Tianyun tahu bahwa Su Fei hampir mencapai tahap kultivasi berikutnya, jadi dia membiarkan Su Fei mengambil waktu. Aku berhasil menembus level kultivasi. Kakak, aku telah berhasil menembus level kultivasiku, seru Su Fei dengan gembira. Semua ini berkatmu, kakak Yi. Tanpa dirimu, aku tidak akan pernah mencapai ini, kata Su Fei dengan penuh rasa terima kasih. Tidak, ini semua berkat kerja kerasmu. Bahkan jika aku tidak ada di sini, kamu tetap akan mampu menembus rintangan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tenang, kakak, kau terlalu baik. Sekarang ayo kita ke puncak, aku yakin aku bisa mencapai puncak sekarang, kata Su Fei dengan penuh semangat. Benar saja, Su Fei memanjat formasi batuan itu lebih cepat dari sebelumnya, sehingga mereka bisa lebih efisien dalam hal waktu. Di puncak, Yi Tianyun menyadari bahwa tekanannya tidak setinggi saat dia mencoba terbang sebelumnya. Aku di sini. Akhirnya aku bisa mendaki pintu masuk gua naga melingkar, teriak Su Fei dengan gembira. Selamat atas pencapaian pribadimu. Tapi apakah kamu siap untuk melangkah maju di dalam? Tanya Yi Tianyun dengan senyum tipis di wajahnya. Pendakian menuju pintu masuk hanyalah permulaan. Bahaya sebenarnya ada di dalam gua naga melingkar itu sendiri. Aku siap, kata Su Fei dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi, kata Yi Tianyun dengan penuh semangat sambil memimpin dan masuk ke dalam. Saat melangkah masuk, Yi Tianyun memperhatikan bahwa tekanan di dalam sedikit lebih rendah daripada di luar. Meskipun hal itu tidak terlalu penting baginya, dia tahu bahwa itu akan melegakan Su Fei. Beberapa ruangan pertama di dalam gua itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa, karena Yi Tianyun melihat banyak kultivator menggunakan ruangan itu sebagai tempat beristirahat. Gua itu sendiri membingungkan karena ada banyak lubang yang mengarah ke jalur yang berbeda. Gua naga melingkar ini benar-benar mempesona. Rumor yang beredar tidak menggambarkan keindahannya dengan tepat. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang dikatakan rumor, kata Su Fei dengan kagum. Perasaanku akan bahaya jadi kacau, aku benar-benar tidak tahu apakah bahayanya berasal dari lubang ini atau lubang lain di sebelahnya. Kita butuh keberuntungan untuk melewati tempat ini, tambah Su Fei dengan nada kecewa. Yi Tianyun setuju dengan Su Fei, tetapi dia juga cukup yakin bahwa dengan kekuatannya, dia percaya bahwa dia akan mampu melewati bahaya apapun yang mengintai di tempat itu. Hei, lihat, ternyata itu Su Fei. Aku tidak menyangka dia bisa kabur dari tempat ini. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Yah, kudengar dia melarikan diri dari keluarganya untuk menikahi ratu keluarga Qin. Tetapi sayangnya, keluarga Qin tidak menyetujuinya karena kultivasinya terlalu rendah. Kurasa dia datang ke sini untuk berkultivasi demi mencapai tujuannya. Suara lain terdengar dari kejauhan. Tampaknya Su Fei cukup terkenal di kalangan banyak kultivator di benua naga langit, mungkin karena keluarga Su Fei memiliki pengaruh yang cukup kuat di wilayah tersebut. Abaikan saja mereka tidak ada hubungannya denganmu dan keputusanmu, kata Yi Tianyun saat melihat Su Fei mulai gelisah. Ya, kakak Yi. Terima kasih, kata Su Fei sambil mengepalkan tinjunya untuk menahan emosinya. Hei, sepertinya Su Fei sudah mendapatkan pendukung. Aku tidak tahu kenapa dia memilih bocah nakal sebagai pendukungnya, tapi dia memanggilnya kakak Yi? Atau Su Fei yang sombong akhirnya menyerah mengejar perempuan dan malah menemukan anak kecil sebagai mainannya. Suara lain terdengar tidak jauh dari mereka. Jangan berani-beraninya kau menjelek-jelekkan kakak Yi, seru Su Fei sambil menghunus pedangnya dengan marah. Kenapa? Apa kau takut hubunganmu dengan kakak Yi akan diketahui oleh ratu keluarga Qin? Suara lain menggoda Su Fei. Dia ingin memulai perkelahian. Mari kita lihat apakah setidaknya dia punya lebih banyak keberanian daripada sebelumnya. Suara pertama berkata dengan nada mengejek. Ayo kita mulai. Siapa lawan pertamaku?
kata Su Fei dengan penuh amarah. Yi Tianyun di samping menyeringai, awalnya dia ingin membungkam mulut orang-orang ini sendiri, tetapi setelah melihat kepercayaan diri Su Fei, dia memutuskan untuk mengamati pertarungan untuk sementara waktu. Bab 379. Aku duluan. Aku akan menunjukkan kepada para pengecut ini seperti apa laki-laki sebenarnya, kata si Cheng dengan percaya diri. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kultivasi si Cheng hanya berada di tahap inti roh tingkat 1, tetapi itu masih lebih tinggi daripada Su Fei. Bagus kalau kau kalah, sebaiknya kau minta maaf pada KKI, kata Su Fei dengan percaya diri. Meminta maaf memang hal besar bagi seorang perempuan. Tapi bagaimana jika kau kalah? Kata si Cheng dengan nada mengejek. Jika aku kalah, aku akan mematahkan salah satu lenganku, kata Su Fei dengan percaya diri. Nah, ini membuat semuanya jadi jauh lebih menarik, kata si Cheng sambil menghunus pedangnya dan bergegas menuju Su Fei, berniat untuk menyelesaikan ini sejak awal. Su Fei segera menghunus pedang panjangnya dan, dalam sekejap, melesat melewati si Cheng yang sedang menyerang. Yi Tianyun menyadari bahwa kecepatan Su Fei terlalu cepat bagi si Cheng untuk bereaksi. Si Cheng bingung melihat kecepatan Su Fei, tetapi dia tidak merasa Su Fei telah menyerangnya. Si Cheng segera menyerbu ke arah Su Fei sekali lagi, tetapi saat dia bergerak, darah berceceran dari lengannya. Dia melihat ke arah lengannya, dan mendapati lengannya sudah tergeletak di tanah, terputus dari tubuhnya. Sekarang, minta maaf, kata Su Fei dingin. Mereka terkejut melihat si Cheng sudah kalah, padahal duel baru saja dimulai. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat apa yang baru saja dilakukan Su Fei. Itu pasti jurus rahasia pedang cahaya keluarga Su. Jika kau bukan kultivator tingkat tinggi, mustahil kau bisa melihat apa yang baru saja dia lakukan, kata seseorang dengan kultivasi lebih tinggi untuk mencairkan suasana. Minta maaf atas kesalahanmu. Teman-teman, bantu aku menghajar mereka, kata si Cheng dengan mata penuh amarah. Beberapa pria tanpa ragu menghampiri si Cheng sambil menghunus pedang mereka sendiri. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi sedikit lebih tinggi daripada si Cheng, yang membuat raut wajah Su Fei sedikit berubah. Meskipun teknik pedang yang baru saja dia gunakan memang kuat, dia tidak bisa melakukannya secara beruntun. Apalagi jika menghadapi beberapa lawan yang kuat. Wah, lihat itu. Beberapa orang benar-benar tidak punya malu. Setelah setuju untuk duel 1 lawan 1, dia malah meminta bantuan saat terpojok, kata Yi Tianyun dari samping, lalu segera menyerbu ke arah sekelompok pria itu dan menampar wajah mereka satu persatu. Mereka terlempar dan membentur dinding hanya dengan sebuah tamparan. Lebih parah lagi, gigi mereka patah dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Su Fei, sekarang kau bisa memberi pelajaran kepada siapapun yang tidak kau sukai. Aku akan berdiri di sini dan memastikan mereka tidak akan melakukan hal bodoh, kata Yi Tianyun dingin. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Seorang pemuda telah menjatuhkan begitu banyak orang dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Pemuda itu bahkan tidak peduli apakah orang yang baru saja dia pukul berasal dari faksi besar atau keluarga terkenal. Beraninya kau memukulku, kata seorang pria setelah dijatuhkan oleh Yi Tianyun. Su Fei, sepertinya pria itu ingin pergi duluan, kata Yi Tianyun dingin. Su Fei ragu sejenak, tetapi segera menuruti perintah Yi Tianyun dan berjalan ke arah pria yang dipukuli itu, lalu langsung menamparnya hingga jatuh ke tanah. Hei, sampah! Lebih baik kau minta maaf pada KKI sekarang juga. Berani-beraninya kau meremehkannya seperti itu, kata Su Fei sambil terus menampar wajah pria itu. Hei, cukup! Mereka adalah anak buah Jenderal Xi. Kau akan mendapat masalah besar jika bersikeras melakukan ini lebih lama lagi. Seorang ahli tahap transformasi inti datang dan mencoba menghentikan Su Fei. Lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan, Su Fei. Jangan berhenti sampai kau melampiaskan semua amarahmu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yah, KKI, kata Su Fei sambil terus menampar wajah pria itu. Su Fei tampak seperti orang gila. Dia terus-menerus menampar pria di depannya, sehingga orang-orang meragukan kemampuan pria itu untuk meminta maaf dan menghentikan Su Fei sendiri. Kau benar-benar mempermainkanku, kata pakar transformasi inti itu sambil menyerbu ke arah Su Fei dengan niat membunuh yang kuat. Sekarang, siapa yang menarik tanganmu? Kata Yi Tianyun sambil menghentikan langkah ahli transformasi inti itu menuju Su Fei. Pakar itu terkejut dan sama sekali tidak bisa bereaksi terhadap Yi Tianyun. Kau? Siapa kau? Pakar itu terhenti sekali lagi,
saat Yi Tianyun menampar wajahnya. "Apa yang kau lakukan?" kata sang ahli, tetapi Yi Tianyun menamparnya sekali lagi. "Jangan kau." Sang ahli hendak mengatakan sesuatu, tetapi Yi Tianyun menamparnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. "Apa yang tadi kau katakan?" kata Yi Tianyun sambil menampar pakar itu sekali lagi. Yi Tianyun memperhatikan bahwa wajah ahli itu sudah bengkak parah, dan karena itu dia dengan cepat menampar ahli itu sekali lagi dan melepaskannya. Ding! Berhasil membunuh Lu Tian. Hadiah. 34.000 XP, 3.400 CPS, 150 SPS, seni bela diri cakar elang besi, kayu cedar tielong, pil 100.000 XP. Yi Tianyun terkejut setelah menerima pemberitahuan pembunuhan. Dia tidak menyangka seorang ahli tahap transformasi inti begitu rapuh. Bab 380. Semua orang terkejut melihat seorang pakar tahap transformasi inti dengan mudah dibunuh begitu saja. Mereka pun bungkam karena takut pemuda itu akan mengincar mereka selanjutnya. Mereka tidak salah. Bahkan kultivator tingkat rendah pun akan bisa melihat bahwa Lu Tian telah mati, karena energi spiritualnya telah lenyap. "Nah, apakah ada orang lain yang ingin mempertanyakan keputusan saya?" kata Yi Tianyun kepada orang-orang lain di dalam ruangan itu. Tak seorang pun berani membantah karena takut pada Yi Tianyun dan tanpa sadar mundur selangkah, membuktikan dominasi Yi Tianyun atas mereka. "Kakak Yi, aku sudah selesai di sini," kata Su Fei sambil mendekati Yi Tianyun dan mengatur napas. Yi Tianyun menoleh ke arah Si Cheng dan menyadari bahwa ia babak belur. Yi Tianyun memandang Si Cheng dengan jijik karena luka-luka di wajahnya tidak enak dilihat. Meskipun dia mendengar bahwa Si Cheng adalah putra jenderal Angkatan Darat Si, itu tidak menjadi urusannya. "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita," kata Yi Tianyun dengan santai kepada Su Fei. Setelah Yi Tianyun dan Su Fei meninggalkan ruangan, beberapa orang segera berkumpul di sekitar Si Cheng dan memberinya beberapa pil obat untuk memulihkan kesehatannya. "Keluarga Su akan hancur setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana Su Fei tiba-tiba menjadi berani dan sepertinya tidak peduli dengan masa depan keluarga Su," kata seorang kultivator dengan heran. "Omong kosong. Keluarga Su juga memiliki pengaruh besar di benua ini. Aku ragu keluarga Si akan menyelesaikan ini dengan kekerasan. Kurasa yang terbaik yang bisa didapatkan keluarga Si sebagai imbalan adalah pengetahuan bahwa Su Fei akan disingkirkan oleh keluarga Su," kata kultivator lain. "Tapi orang yang membunuh Lu Tian itu berbeda, kan? Orang itu punya aura yang menakutkan. Aku bahkan lupa bernapas sejenak," kata kultivator pertama sambil yang lain mengangguk setuju. Yi Tianyun dan Su Fei segera melompat ke arah lubang terdekat, sementara Yi Tianyun membantu Su Fei mendarat dengan selamat di dasar lubang. Namun hal pertama yang diperhatikan Yi Tianyun adalah tempat itu kosong. Su Fei juga tidak merasakan bahaya apapun di sekitarnya. "Kakak Yi, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah yang tidak perlu," kata Su Fei dengan nada meminta maaf. "Apa yang kau bicarakan?" kata Yi Tianyun dengan bingung. "Kau telah membunuh tetua keluarga Lu di atas sana. Keluarga Lu tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja, dan ini semua salahku," kata Su Fei dengan sedih. "Keluarga Lu ini berpihak pada siapa? Sang putri atau Perdana Menteri?" tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. "Kurasa itu dengan Perdana Menteri," kata Su Fei dengan heran. "Kalau begitu, aku tidak membunuh orang yang salah," kata Yi Tianyun sambil tersenyum, lalu memerintahkan Su Fei untuk mengikutinya dari dekat. Su Fei bingung sepanjang waktu dia mengikuti Yi Tianyun. Dia ingin bertanya kepada Yi Tianyun tentang maksudnya tidak membunuh orang yang salah, tetapi menahan diri karena seekor binatang iblis tiba-tiba muncul. Binatang iblis itu mengejutkan Su Fei dan Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun dengan cepat menenangkan diri dan segera mengeluarkan pedang raksasa penahan langit dan membunuh binatang itu dengannya. Ding! Berhasil membunuh serangga batu. Hadiah. 30.000 XP, 3.000 CPS, 50 SPS, potongan batu keras, racun serangga batu. Melihat raut wajah Su Fei berubah karena ketakutan setelah hampir dimakan hidup-hidup, Yi Tianyun segera menenangkannya dan menyuruhnya untuk mengikutinya dari dekat kali ini. Yi Tianyun mencatat dalam hatinya bahwa tempat ini tidak sesulit yang ia kira sebelumnya. Setidaknya jika ada pakar tahap transformasi inti di sekitar, semuanya akan jauh lebih mudah. "Silakan, kau bisa mengekstrak bahan apapun yang kau inginkan dari serangga batu itu. Ia memiliki bahan yang bagus,"
Kau juga bisa menjualnya untuk menghasilkan uang, kata Yi Tianyun dengan santai. Terima kasih banyak, Kakak Yi, kata Su Fei sambil memasukkan serangga batu ke dalam cincin penyimpanannya. Su Fei bersyukur telah bertemu Yi Tianyun, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini jika tidak bertemu dengannya. Bersambung.